Legenda Putra Langit, terusik bayangan rembulan putih. Panglima Sinambar. Kekagetan juga memenuhi benak rombongan dua Panglima Sinambar dan kawan-kawannya. Mereka mencoba berangkat lebih dulu. Kok sepertinya kita melawan arah dari benteng barat? Tepat, aku mau mengundang Paman Petinggi Rawa Rungkut supaya membantuku. Bagus sekali, Sinengat memiliki banyak jagoan. Kalau Paman Rawa ikut, kemenangan sudah terbayang. Setelah 1 siang 1 malam, senja mengantar mereka tiba di kediaman Rawa Rungkut. Kawasan ini bisa bikin kau pusing, biar aku saja yang masuk, kalian menunggulah sebentar saja. Aneh juga Paman ini, dia lebih memilih udara sumpek gua daripada menikmati istananya. Salam Paman, keponakanmu ingin bersua. Mohon Paman. Sinambar mengumbar pengaduan tentang keburukan Sinengat. Hah, menghina keponakanku, terkutuk, berani main-main dengan ratu, melecehkan pejabat istana. Mohon Paman turun tangan, supaya akal busuk dia tak terlaksana. Hah, perahuku tak oleng sedikit pun oleh lompatannya. Loh, kalaupun dia bisa mengambil Raja Wali lebih dulu, aku kan bisa saja merebutnya di tengah jalan. Iya kan, kalau sampai gagal, mau dikemanakan nama besar suku kita? Masih jauh dari waktu yang ditentukan, Raja Wali sudah diberangkatkan. Ini pun sudah jadi incaran orang. Lapor Panglima, celah sempit 1 mil di depan itu, bisa jadi tempat ideal untuk penyerapan. Baik, sesuaikan dengan rencana, kepung depan dan belakang. Di ngarai terjal ini, ketika barisan berkuda Raja Wali memasuki celah karang. Tinggi karang pengintaian itu adalah 20 yard. Memang celah yang rawan penghadangan. Tingkatkan kewaspadaan. Ini daerah rawan. Akhirnya mereka tiba di penghujung karang tertinggi kawasan itu. Makanan kok ya mudah begitu didapatkan? Panglima Winesi berbicara dengan kekuatan di kepalanya. Bahana menggelegar menghentikan gerak laju barisan Raja Wali. Prak, lihatlah bagaimana batu raksasa itu bergulir. Lalu diterbangkannya menyeberang. Seperti sinar yang membias segala sisi, begitulah pecahan itu memaksa barisan Raja Wali mencari perlindungan. Bruk, bagi yang tak terlalu tangguh, kematian adalah jawabannya. Sebuah batu melesat ke arah kereta. Kipas kaca yang berdaya pelindung tangguh, terselamatkan. Reruntuhan batu menyumbat jalan dari lembah. Siapa kau? Dua orang ini yang memuati tubuhnya dengan semacam kekuatan aliran listrik, aman-aman saja diruntuh bebatuan. Jalan maju tersumbat, jalan belakang mereka hambat. Gawat, sebuah pohon raksasa terpatah-patah melintangi jalan. Perbuatan ini didalangi oleh Ki Gait dan Panglima Pawaka dalam tempo amat singkat. Denting Kalbu memerintahkan untuk menembus barikat. Ki Gaitlah yang bereaksi dahulu. Dengan meditasi gaib, Panglima Pawaka menyemburkan apinya. Oleh melimpahnya bahan, api cepat membara. Bagaimana kami tak menyadari ini sebelumnya? Ki Gait menari-nari dengan tariannya yang memabukkan. Banyak yang sempat, kemudian diselamatkan oleh Denting Kalbu. Tenaga dalam yang mengalir dari kecapinya sungguh hebat. Ia bisa menghalau Ki Gait, namun api terlanjur menjalar. Ketika teriakan memenuhi angkasa dan asap membumbung tinggi, tampak satu rombongan lain. Jenggala dan siluman pukau. Ayah, rupanya sungguh baik nasib kita. Bisa kita ringkus si Raja Wali. Tak perlu buru-buru, kita tonton dulu mereka yang bertarung. Mengapa teropong Peramal, Nuri Bersulam dan Alis Singit belum juga muncul? Aku yakin mereka akan datang menolong. Sampai mereka semua hadir pun, rasanya belum seberapa gawat. Ya, kalau dua gajah mati bertarung, kita pelanduk yang pandai. Celaka sekali, Raja Wali jadi rebutan. Aku sendiri, aku bisa apa? Sri Gunting, aneh sekali kau melamun. Aku kurang enak badan. Tak mengapa, sudah kulihat kemuramannya sejak pulang dari Gunung Harta Terpendam. Kenapa adikku ini ya? Denting Kalbu dikeroyok oleh dua musuh. Kalau terus-menerus begini, korban akan semakin banyak. Dalam kondisi terdesak, ia melenting jauh untuk menggarap kecapinya. Dengan 10 jarinya, ia merapal gelombang suara sakti. Getaran bergelombang itu, memecah konsentrasi Pawaka dan Ki Gait. Bagi yang lain, mereka mengalami kerusakan gendang telinga. Pawaka dan Ki Gait segera melawannya dengan meditasi.
Di tempat lain, Panglima Sinengat mengejar kipas kaca. Sentuhan halus Sinengat mengalirkan listrik pada kipas kaca. Tak pelak lagi kipas kaca terdorong mundur. Kungfu macam apa pula ini? Ada aliran listriknya segala. Mau rasakan sekali lagi, hujan jaringan listrik. Pada saat yang tepat, hanya kipas kaca saja yang bisa meloloskan diri. Mereka ada yang pingsan seketika, kipas kaca menjadi berang. Tak urung lengannya tersengat kembali. Ulah tingkah Winesi pun tak kurang galaknya pada tentara benteng barat. Lindungi Putra II, lindungi sebisanya kereta Putra Pangeran. Habisi saja semuanya. Sebenarnya jurus Sinengat ini tak bertahan lama, sebab listrik itu sangat menguras tenaganya. Aku tahu kelemahan jurus ini, akan kutunggu sampai kekuatannya melemah. Ia sepertinya mengulur-ulur waktu memancingku. Sinengat menghempaskan kipas kaca dengan peningkatan energinya. Mau kemana lagi kau Patua? Jangan mengira aku bisa dipancing-pancing seperti ini. Hujan jaringan listrik level 2. Makin panas jurusnya, makin angker wajahnya. Beruntung kipas kaca mampu melepaskan diri dari kekejaman musuhnya. Lalu ia bentangkan kipas besinya yang jadi seperti payung raksasa itu. Namun oleh jari-jari panas itu, kipasnya terkoyak-koyak. Mengipas nafas melapisi bumi. Kipas kaca bekerja langsung dengan telapak tangannya. Sinengat hanya membalikkan badan untuk menerimanya. Des, ayah, kelihatannya kipas kaca bisa membalikkan posisi dia. Belum tentu, seharusnya kipas itu yang malah celaka. Tapi, kenapa wajah Sinengat jadi seputih kapas? Hujan jaringan listrik level 3. Jurus pamungkas Sinengat ternyata mampu mengoyak-ngoyakkan pakaian kipas kaca. Aliran listrik terasa menyebar. Seperti layangan putus tali, tubuhnya terlempar melayang-layang. Namun dalam 2 detik itu, tubuhnya menjadi sangat lemas. Ah, luar biasa ya dia. Dari aliran perguruan mana dia? Dia itu panglima kelas atas dari lembah kekelaman masa. Jurus seperti itu sudah langka nak. Luar biasa memang. Gawat, ia akan menyerang kereta. Berani tapi bodoh. Ia akan mengalami kesulitan. Bagaimana para pengawal kereta mampu menahannya? Kelebat tendangannya menghalau semua pengawal. Namun siapa sangka ia disambut hangat oleh Datuk Teropong Peramal. Winesi terjengkang dari kereta. Tak, dalam hitungan detik, Winesi telah diserang banyak kali. Dan, rasanya biasa-biasa saja. Malah tersenyum lebar. Sebaliknya, tabung bambu Teropong Peramal pecah berantakan. Ilmu tempurung besi, ia juga Panglima Winesi dari lembah kekelaman masa. Kini giliranku menyerangmu Patua. Prak, maka setelah tabung bambunya hancur. Jari 7 bintang. Jari-jari Teropong Peramal tiba di tempat yang tepat di lengan Winesi. Sekali lagi jari 7 bintang berhasil menotok simpul engsel dalam Winesi. Kedua tangannya lemah, kepalanya pun diajukannya. Duh, orang ini gila kali. Tak sempat mengelak, bahu kanan Teropong Peramal tergores. Ia ayunkan kedua tangannya untuk melepaskan simpul yang terkilir. Ia bisa melepaskan totokanku begitu cepatnya. Hebat, hebat, jurus pamungkas. 7 bintang membelah bukit. Serangan kilat itu menotok 7 titik pusat kelemahan tubuh. Denting kalbu melantunkan mantra kecapi mendendang jantung. Suaranya melemah. Saatnya untuk menyerang. Denting kalbu. Tak sengaja denting kalbu memandang Ki Gaib. Kedua matanya tertutup, tetapi mata jahat di dahinya sedang bekerja. Silau yang menyentuhnya itu sampai ke jantungnya. Irama kecapi kacau, sehingga dawai-dawainya putus. Saatnya tiba untuk menghukum Raja Wali. Lalu menyemburlah lidah api dari mulutnya. Lalu api itu mengurung celah ngarai yang sempit, memayungi kereta. Loh, mereka ini bukan mau menculik Raja Wali. Mereka berniat mencelakakan dia. Keterlaluan sekali, menyebalkan. Genting, denting kalbu cepat merangsek Panglima Pawaka. Pawaka yang licik itu menjauh dengan bersalto. Maka kereta itu menyala oleh api. Kedua ekor kudanya panik, para pengawal kocar kacir. Kuda-kuda itu berlarian menabrak-nabrak dinding ngarai. Sungguh kasihan, ayah, kalau tak sekarang turun, nyawa anak itu pasti hilang. Ada yang tak beres. Kenapa tak ada yang lari dari dalam kereta? Kepalang basah.
kita tunggu saja apa yang akan terjadi. Sampai kereta hancur pun, tak ada yang melompat keluar dari dalamnya. Kurang asem, kita ditipu mentah-mentah. Kereta itu kosong, tanggung ketahuan menipu, kipas kaca menyerang penuh semangat. Dia yang tertipu tentu saja amarahnya meledak. Dari kejauhan yang tampak adalah tapak tangan melawan cakar. Sekarang kupastikan, ia sengaja membuat supaya aku lelah. Awas kau, biar ku ulur waktu sampai putra pangeran lari jauh, supaya sulit terkejar. Syukurlah ya Tuhanku, Raja Wali tak ada di dalam kereta yang hancur itu. Jalan ini satu-satunya yang menuju ke ibu kota. Rasanya tak ada kereta lain yang lewatkan. Tidak, hei, ada jalan lain. Jalan sungai, betul, lewat sungai Pimanjang, tapi kan lebih jauh itu. Ayo, kita susuri sungai itu. Masa sih bisa lolos anak sekecil itu? Ah, semoga kami tak mampu menyusulnya, semoga kami tertinggal jauh. Kembali pada Panglima Winesi, seluruh tubuhnya terasa pedih, dan ia pun terjerembab. Aku tak boleh membiarkan mereka mengejar Raja Wali. Winesi secara unik menggulung tubuhnya, untuk tidak dilukai. Wah, kalau begini, ya 7 bintangku tak bisa kumanfaatkan. Kau pintar, aku juga tidak bodoh. Ada akal, lihat cara teropong Peramal bekerja. Masih hidup kau Winesi yang kuat oleh baju besinya itu. Sekalipun masih hidup, pasti cederanya parah. Suara denting kalbu, kenapa dia? Denting kalbu memang menjerit karena punggungnya terkena serangan Ki Gait, yang mengeroyoknya bersama Pawaka. Denting marah, dan berbalik ke arah Ki Gait. Kesempatan emas, tak sempat menghindar, lengan kanan denting kalbu terbakar. Kekuatan mereka berdua setara denganku. Gawat juga nih, kalaupun Raja Wali lolos, dia saja yang ku jadikan penggantinya. Dalam keadaan setengah berharap, denting kalbu melemparkan kecapinya, nyaris mengenai Pawaka. Ki Gait datang di saat denting kalbu berusaha memadamkan api di lengan kanannya. Wah, ada 2 deret sinar di belakangku. Sempat berbalik cepat, tidak kedua jari teropong Peramal menyentuh dadanya, cuma 1 jari dan cukup panas. Gila, panas. Kaburkah? Tiba-tiba asap hitam pekat datang dari segala penjuru di ngarai. Rupanya Winesi sedang berusaha merobohkan batu yang menimpanya. Hei, teropong Peramal, jangan lari, awas kau. Dengan hadirnya teropong Peramal pertempuran jadi seimbang. 1 lawan 1 lebih santai. Dari samping, denting kalbu berusaha mencengram lengan Pawaka. Tak diduga, Pawaka meliupkan lengan dari arah yang aneh, dan malah mencekal lengan denting kalbu. Saat denting lengah karena berpikir, tendangan Pawaka masuk. Bagaimana kakinya bisa berputar dari arah sebaliknya? Seperti tak ada tulangnya. Ilmu sihir apa ini gerangan? Belum lagi habis berpikir, tendangan dari kaki sebelahnya masuk. Denting kalbu menghentakkan tenaga dalam untuk mencegah Pawaka menyerang lagi. Di sisi lain, Ki Gait tampak bisa mengatasi teropong Peramal. Sungguh mendadak Winesi datang membantu. Jelas-jelas posisi jadi berubah lagi. Hingga lengan teropong Peramal nyaris terluka. Orang yang senekat ini, bagaimana kalau sampai mengejar Raja Wali? Ngarai terjal itu jadi hitam berasap. Ia terus menghindar, mengejar pun sulit. Apa akalku kini? Daripada Raja Wali tak terkejar, kuringkas saja waktuku. Kabur kau, Pawaka membaca gelagat rekannya. Wah, apa-apaan ini? Lagi asiknya kok berhenti? Kau saja duluan Ki Gait. Aku menyusul, memang itu mauku. Asik, kau bakal runyam. Winesi teriak lantang, lalu menghilang. Kita kejar, jangan biarkan mereka menemukan Raja Wali. Bisa mengurangi 1 atau 2 aja dari mereka, keselamatan Raja Wali agak terjamin kawan. Pasukan Benteng Barat berhasil menyusul kubu lawan yang menerobos lautan api. Ternyata sebelumnya mereka telah mengolesi badan dengan salep anti bakar. Teropong, denting dan kipas yang tanpa salep anti api itu cuma bisa membiarkan mereka melaju pesat. Di tepi lautan api itu, ketiganya terhenyak. Kita tidak memikirkan adanya 2 kemungkinan ini tadinya. Dari 2 tempat lagi, tapi taktik kereta kosong kita kan berhasil. Semoga saja pangeran sudah sangat jauh. Ya semoga Tuhan berkenan melimpahnya dengan rahmat.
Edan, sudah habis setengah hari kita ini, jangan sampai Raja Wali jatuh ke tangan Sinambar. Mencium adanya bahaya, alis singit, Raja Wali dan Nuri bersulam mengambil jalan sungai. Mereka menyamar sebagai nelayan dengan 3 perahu. Perahu Raja Wali mereka apit. Ah, indahnya lukisan penciptaan kita ini. Andai bisa setiap hari ku nikmati yang seperti ini. Raja Wali, jangan keluar di alam terbuka begini. Bahaya besar. Ah, bosan. Paman setiap hari meditasi melulu. Sekali-kali menikmati alam kan boleh. Di sini yang ada cuma perahu kita. Mengapa menakutkan bayangan? Kau tak tahu jahatnya dunia. Kalau sampai kau celaka, harus bilang apa kami kepada ayahmu. Raja Wali, tak perlu kau gubris kata-katanya. Sekarang laki-laki pantang mematuhi kata-kata wanita. Hasilnya pasti kegagalan semata. Hahaha, kau dengar Ayunda Nuri. Ayunda kan seorang wanita. Aku tak boleh mematuhimu. Hei kunyuk kecil, cepat masuk jangan berkeliaran. Kukira kau menyuruhku menyelami indahnya senja yang turun ini. Tak taunya, sama saja dengan Ayunda Nuri. Mohon petunjuk paman yang berpengalaman. Memandangmu saja sudah membosankan. Kok berani-beraninya minta petunjuk? Dasar, ia termasuk golongan peleceh wanita. Tapi aku terpaksa menghormatinya. Ia kakak seperguruan tuanku Cahaya Barat. Terpaksa, sinar kemasan memeluk seluruh permukaan air laut. Kini, nasinya harum sekali. Ayo makan. Asyik enak banget. Raja Wali yang sembrono, nasinya mengotori wajah Nuri. Yunda, tambah lagi. Cepat. Wah, cepat lapar nih. Nuri bersulam menghormati Raja Wali seperti ia menghormati ayah Raja Wali. Maka ia melayani sepenuh hati. Tiba-tiba ada air bening bergulir dari pelupuk mata Raja Wali. Nasi itu tak jadi masuk ke perutnya. Bibi rembulan. Nuri yang juga pernah dekat dengan rembulan putih yang baik hati itu turut merasakan haru. Tanpa sadar ia juga menangis. Jangan menangis Raja Wali, anggap saja aku ini pengganti bibimu itu. Oh, kau mau? Baik Yunda, nanti Yunda juga harus mendongengku. Alangkah marahnya alis singit mendengar permintaan Raja Wali. Wajah Nuri bersemu merah. Jadi Yunda berdusta, dulu, bibi selalu mendongeng sampai aku tertidur. Hahaha, benar, nanti malam kau mesti menina-bobokan si Raja Wali, sampai ia terlena loh. Akan ku coba sebisanya ya. Ketika malam sudah menjadi tirai dunia, perahu berhenti berlayar. Alis singit duduk di luar untuk hening. Yunda, katamu tadi mau mendongeng. Ucapan selamat malam Yunda, begitu manjanya kau ini Raja Wali. Biar saja aku manja. Nuri memaksakan diri berlaku seperti rembulan putih almarhum. Ucapkan selamat malam Yunda. Hayo, disuruh dongeng kok malah bengong. Aduh, anak ini, Nuri bersulam belum pernah memanjakan anak seperti rembulan putih, maka perilakunya jadi kikuk. Ia memang pernah merencanakan masa depan bila nanti punya anak bersama lontar gemunung. Bunda, Bibi, Nuri bersulam jatuh iba pada bocah manja yang sudah kehilangan 2 wanita yang dicintainya ini. Akhirnya Nuri jatuh tertidur dan mimpi kekasihnya. Ia tak bisa jelas melihat lontar gemunung. Tapi ia merasa kekasihnya itu tak bisa diraihnya. Ini sungguh menakutkan. Sebab Nuri dan lontar gemunung adalah pasangan yang sudah saling berjanji. Aku mimpi buruk. Lontar, sekarang dalam keadaan terjaga, ia bisa melihat jelas wajah kekasihnya. Hei bangun, siapa kau? Nuri kaget, ia menyesal telah mendorong bocah asuhnya tanpa sengaja. Begitu kagetnya aku tadi, sampai-sampai tak ingat aku sedang menemani bocah ini. Kasihan sekali, aku terlalu kasar. Ia teringat akan pesan sang ayahanda Raja Wali saat akan berangkat. Mohon kau bersungguh-sungguh dalam menjaga anakku Nuri. Tuan, aku relakan nyawaku untuk putra tuanku. Semoga tuanku putri dan rembulan putih turut menemaniku menjaga dia. Untung dia tak sampai bangun. Kalau tidak, astaga, fajar pun menyingsing. Perairan mulai ramai orang. Setelah 10 mil perjalanan, air mulai berwarna lain, Raja Wali kembali terkesima. Aku gelisah, akan terjadi sesuatu. Aku akan mencari jawabannya terlebih dahulu.
Ada apa itu? Jajaran rapat perahu dini hari. Ah gawat nih, Panglima Sinambar berdiri tegap menunggu di atas kapal. Kenapa ada 3 perahu berjajar? Itu pasti perahu Raja Wali. Tepat perkiraan kita, mereka lewat air. Mereka semua bersiap menunggu aba-aba. Penghuni perahu Benteng Barat dibuat terkejut oleh pemandangan aneh di depan mereka. Waduh, perahu sekecil ini mana mungkin menahan gumpalan bola energi itu? Bagaimana kesudahan nasib Raja Wali? Apakah ia selamat sampai di ibu kota? Selanjutnya di Legenda Putra Langit 8. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.